Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, kita akan pelajari materi tentang konsep geografi. Di sini Ibu akan menjelaskan 10 konsep geografi. Konsep lokasi merupakan konsep yang mengkaji suatu wilayah di permukaan bumi. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut atau mutlak. Sistem koordinat diketahui dari suatu tempat astronomi di Indonesia. 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan. 95 derajat sampai 110 derajat BT. Lokasi relatif atau WISBY diketahui berdasarkan perbandingan suatu wilayah terhadap wilayah lain. Contohnya Gunung Merapi terletak di sebuah potensi. Dua jarak. Konsep jarak adalah merupakan konsep yang mengkaji ruang yang menentukan tempat. Jarak terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan mutlak. Panjang, misalnya dengan menggunakan satuan meter, kilometer, mil, dan sebagainya. Contohnya, jarak Candi Borobudur sampai Prambanan adalah 45 km. Jarak relatif diukur dengan suatu waktu, misalnya dengan menggunakan satuan detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Contohnya, jarak kota Bandung sampai Jakarta adalah sekitar 3 jam apabila menggunakan mobil. Konsep keterjangkauan adalah merupakan konsep yang mengkaji aksesibilitas di wilayah. Contohnya, desa A tidak dijangkau setapak menghubungkan desa A dengan desa B. 4. Pola. Konsep pola merupakan konsep yang mengkaji struktur, bentuk, dan persebaran fenomena atau gejala geosfer. Contohnya, pola permukiman penduduk di daerah tepi pantai adalah pola permukiman jalur karena pembangunan mengikuti garis pantai. 5. Morfologi. Unsur morfologi merupakan konsep yang mengkaji bentuk muka bumi. Kajian pada konsep morfologi dapat juga disebut sebagai kajian topografi dan perbedaan relatif di muka bumi. Contohnya, Kota Makassar terletak di daerah Sulawesi Selatan dengan ketinggian 0 sampai 25 mdpl. 6. Aglomerasi. Aglomerasi merupakan konsep yang mengkaji. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Yang bertanya Ibu tambahkan nilainya ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Konsep nilai kegunaan merupakan konsep yang mengkaji potensi nilai guna suatu wilayah. Contohnya, lahan rumput yang datar di luas dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sebuah bandar udara. 8. Interaksi atau interdependensi. Konsep interaksi atau interdependensi merupakan konsep yang mengkaji adanya hubungan timbal balik dari hubungan keterjangkauan pada suatu hal. Contoh, penduduk desa yang menyuplai bahan-bahan baku kepada penduduk kota.
Sedangkan penduduk kota menyuplai bahan-bahan industri kepada penduduk desa. Hubungan saling ketergantungan ini mungkin terwujud apabila pihak terkait tidak melakukan interaksi. 9. Diferensi areal. Konsep diferensi areal merupakan konsep yang mengkaji adanya perbedaan masing-masing wilayah di permukaan muka bumi. Contoh, walaupun sama-sama termasuk bioma pada padang rumput, sabana memiliki perbedaan dengan stepa. Sabana masih terdapat beberapa pohon berukuran besar yang tumbuh. Sementara itu, stepa benar-benar hanya berupa berumput dengan hampir di dalamnya atau tidak ada pohon yang tumbuh sama sekali. 10. Keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang merupakan konsep yang mengkaji adanya hubungan sebab akibat yang terjadi akibat perbedaannya potensi di wilayah satu dengan potensi wilayah lainnya. Contohnya, beberapa penduduk kota memilih menghabiskan masa liburnya di desa karena suasana desa yang tenang dan udaranya yang segar. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Apa ada yang mau bertanya? Yang Ibu jelaskan tadi itu 10 konsep geografi ya. Silakan bertanya. Sudah jam berapa? Oh, tidak lama lagi ya. Silakan bertanya. Yang bertanya Ibu tambahkan nilainya. Baik, kalau tidak ada Ibu yang bertanya, ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Simpulkan materi 10 konsep geografi. Sebutkan. Oh ya. Ya, baiklah, Ibu akan simpulkan ya. 1. Konsep lokasi. 2. Jarak. 3. Keterjangkauan. 4. Pola. 5. Morfologi. 6. Aglomerasi. 7. Nilai kegunaan. 8. Interaksi atau independensi. 9. Diferensi areal. 10. Keterkaitan ruang. 10 konsep geografi tersebut mempunyai beberapa contoh. Contoh lokasi itu seperti Gunung Merapi terletak di sebelah utara provinsi. Kalau contoh jarak kota Bandung ke Jakarta adalah sekitar 3 jam apabila menggunakan mobil. Contoh keterjangkauan, desa A hanya dapat dijangkau melalui jalan setapak yang menghubungkan desa A dengan desa B. Contoh pola itu, pola pemukiman penduduk di daerah tepi pantai adalah pola pemukiman menjalur karena membangun hunian mengikut garis pantai. Contoh morfologi, contohnya itu seperti kota Makassar terletak di dataran rendah Sulawesi Selatan dengan ketinggian 0-25 mdpl. Contoh aglomerasi, contohnya itu seperti satu bangunan komersial cenderung dibangun berdependen atau berdekatan dengan bangunan-bangunan komersial lainnya. Contoh nilai kegunaan. Contohnya itu seperti lahan rumput, datar, dan luas dapat dimanfaatkan untuk membangun sebuah bandar udara. Contoh interaksi atau independensi. Contohnya, penduduk desa menyuplai bahan-bahan baku kepada penduduk kota, sedangkan penduduk kota menyuplai barang-barang industri kepada penduduk desa. Contoh diferensi areal. Contohnya, walaupun sama-sama termaksud bioma padang rumput, sabana memiliki perbedaan dengan stepa. Contoh keterkaitan ruang. Contohnya itu beberapa penduduk kota memilih menghabiskan masa liburnya di desa karena suasana di desa yang tenang dan udaranya segar. Baik, itulah tadi kesimpulan dari 10 konsep geografi. Mungkin waktunya sudah habis.
Baik, kita akan lanjutkan minggu depan ya dengan materi geografi lainnya. Sampai sini saja pertemuan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.